Hai guys, jumpa lagi dengan Rima Bella. Nah, ini Rima guys. Nah, Rima, selamat pagi. Pagi. Kita perlihatkan Rima ini piring Dinasti Ming Zuante 1426 sampai 1435. Nah, ini motifnya bunga teratai. Piring ini ada 2 buah, guys. Nah, piring ini ada dua buah. Nah, ini kita lihatkan lebih dekat lagi. Nah, di sini ada juga dulu tempatnya ini tempayan nih guys. Nah, dulu tempat piring ini di dalam ini guys, di dalam tanah ketika dulu kan banyak nih di dalam tempayan ini. Nah, ini kan saya telungkupin itu. Ini nih tempat benda-benda barang-barang ini guys di dalam tempayan ini. Nah, di dalam tanah. Nah, ini guys kita perlihatkan. Jadi motifnya itu bunga teratai. Ini biasanya di zaman dulu 1426 ini digunakan untuk ritual agama. Jadi di sini ditaruhin seperti apel, anggur. Nah, ini untuk ritual agama Buddha. Nah, ini guys. Nah, ini coba taruhin Rima. Ya, taruhin. Nah, pegang satu. Nah, ya, pegang satu. Kita lihat motifnya ini, pinggirnya. Nah, lihat, coba kita lihat nih, coba, nah, lihat. Ya, pelan Rima. Ya, terus nih, terus Rima. Melihat ininya, pinggirannya. Nah, nih, pinggirannya ini guys. Ini kan kuning nih. Nah, kuning. Waduh, lihat, putar Rima, putar aja nggak apa-apa. Nah, pelan-pelan. Nah, terus putar pinggirannya ini guys, nih. Nah, pinggiran itu, coba lihat kan pinggirannya, tunjukin pinggirnya. Ya, ini itu yang ditunjukkan Rima itu pinggirannya itu biasanya putih. Nah, putih, nah, yang kita punya itu kemerah-merahan. Nah, kemerah-merahan. Ini putih telur. Nah, putih telur. Nah, ini kita lihat kan putih telur ini apa dia ciptakan dulunya memang warna putih telurnya memang begini atau karena saking lamanya ciptaan ini dia membuat warnanya seperti ini. Dia kan kalau barang artefak ini guys, itu kan yang tidak bisa ditiru guys adalah warnanya. Warnanya itu guys, kalau yang diciptakan abad ke-14 itu alam itu menuakan barang itu, benda ini guys. Ya, coba. Nah, menuakan. Jadi alam itu menuakan benda ini. Bukan kita yang menuakan alam, faktor alam. Ini kan abad ke-14 ini guys. Bayangkan sudah berapa lama Rima 14? Abad ke-14, abad 1425. Sekarang 2000 berarti 600, ya kan? 14 ke 2000 600 kan? 600 tahun guys, 680. Ya. Sekitar 675, 600. Jadi alam itu menuakan yang tidak bisa ditiru guys. Nah, kalau kita ini kan lihat Rima ini umurnya sekitar berapa nak? 15 tahun. 15 tahun. Nah, wajahnya begini. Kalau 90 tahun nanti lain mukanya. Nah, kalau benda ini guys, artefak Ming ini, kalau sudah tua, ini 14 abad, warnanya begini guys. Bukan saya yang menuanya. Yang bikin warnanya bukan alamnya. Mungkin dulunya agak putih kali ya. Tapi sekarang beda. Coba lihat. Nah, kan?
dituai oleh alam. Nah, ini yang nggak bisa ditiru. Walaupun pabriknya banyak di negeri Cina itu, kalau diciptain itu tetap aja baru. Baru itu warnanya ngejreng kalau bahasa sekarang, guys. Kalau ini kan lain, coba. Ini secara otodidak kita bicara ini. Jadi kita membahas. Jadi kalau piring tua itu, guys, ini saya liatin. Nah, piring tua itu, guys, lain warnanya sendu gitu, bukan ngejreng dalam arti kata yang dicipta sekarang ngejreng. Nah, coba putar nak, kita lihat, nah belakang, kita lihat belakangnya, ya ditelungkup sedikit. Nah, kita lihat, saya ambil dekat. Nah, itu coba nih, ini kan ada di balik ini, coba tunjukin. Nih ada, ya itu pasir itu, guys, melekat. Saking lamanya di dalam tanah, guys. Nih, yang ini nih, yang ini. Nah, yang ditunjukin Rima itu, nih. Saking lamanya, guys. Saking lamanya itu nempel pasirnya tuh. Coba lihat. Nah, nempel. Saking lamanya. Ini yang nggak bisa nggak bisa dibuat oleh orang sekarang. Coba ciptain nempel pasirnya. Pasir itu saking tuanya, saking lamanya, jadi bentuknya begini nih. Nah, kita lihat. Nah, tuh kan, coba. Nah, nih saya dekatin. Nah, lain kan dengan yang model baru. Nah, ini coba pelan-pelan Dima puter nih belakangnya nih. Nah, ini coba ya. Coba di mukanya lagi. Muka di depannya ya, oke, pelan-pelan ya, oke. Nah, di itu kan, nah ya, lurusin nah, dengan kamera ini terus ya, oke. Nah, pegang begitu ya, awas jatuh. Ini kalau nggak salah diameternya berapa ya, 13 ya, lebih kurang ya, 13. Nah kita lihat kan. Nah, jadi kalau lukisan fine ya. Lukisan itu bahasa Inggrisnya apa? Kali kan painting ya. Painting ya, kalau lukisan coba lihat. Kalau kita lihat nih. Ini kan dia lukisan ini. Motifnya itu kalau yang di sekarangnya di kertas nih, guys. Kita misalnya di kertas, dilukis muka orang atau apa ya. Di zaman itu pelukis Avandi. Nah, itu kan di kertas. Nah, Cina ini, dinasti Ming ini, dia melukis tuh di keramik, guys. Yang belum bisa manusia di zaman itu bisa melukis benda di keramik yang licin. Nah, ini kan aneh ini. Makanya kalau dinasti Ming ini memang luar biasa. Kalau untuk sekarang ya mungkin kita berkaca kepada masa lalu dengan peralatan manual. Begini nih hasilnya, guys. Dengan bahan yang kualitasnya tinggi. Nah, kalau sekarang kan berbeda, karena memang manusianya sudah canggih, sudah menjadi ilmuwan, jadi mudah untuk membuat sesuatu. Kalau dulu dengan caranya, polanya, tapi sudah seperti di alam yang sekarang. Malahan alam sekarang aja tidak bisa, guys, menirunya. Jadi ini coba perhatikan lukisannya. Nah, kalau di Eropa nggak tahu tuh siapa yang termahal, lukisan apa itu yang termahal. Nah, ini kalau saya perkirakan nih, guys, secara ini barang ini cuma 2 buah, jadi si kembar ini. Jadi 2 buah. Jadi untuk di Indonesia saya belum pernah lihat, di YouTube atau di museum ini enggak ada. 1 biji pun enggak ada di museum. Museum seluruh Indonesia tidak ada, guys. Nah, ini sungguh langka. Ya, kita yang memiliki ini
inilah kelebihan kita yang tidak dimiliki oleh negara Indonesia, apalagi Cina. Mungkin Cina nggak ada juga kali. Saya belum ke rencananya Rima ini ya, kalau nggak Covid kemarin kami mau ke Guangdong, ke musim Guangdong. Saya cuma melihat barang saya ada nggak di sana. Ming Ming saya punya ini ada nggak di museum Guangdong. Rencananya kami mau ke sana tuh sama anak sama istri ke sana ke Cina itu. Mau lihat nih, cuma mau lihat ada apa enggak ini apa namanya piring teratai ini. Karena ini kan jelas dari Cina di zaman Ming. Nah, itu jadi ini sangat langka. Ya, kalau ada apa namanya arkeolog yang mempunyai ini di museum-museum, kita kepingin juga coba dilihatkan di YouTube. Apa ada apa enggak. Ini piring, terus dia itu berbeda dengan piring yang ada di kitab Ming ini. Ada yang mirip. Nah, coba taruh ini. Nah, ada yang mirip. Coba buka kitabnya pelan-pelan ya. Coba. Ya. Pelan-pelan dari sini. Ya, coba lihat. Dari awal. Oh, pelan-pelan. Iya, itu. Ada nih. Ini siapa nih? Ini. Oh, ini coba lihat. Nah, ini tahun 1999 ini orang yang melelangnya kitab ini nih. Ini yang megangnya nih. Saya lihatkan ini. Siapa nih? Cai apa nih? Namanya Cai kali ya. Nah, ini tahunnya nih bahasanya. Ada tahunnya ada deh. Ini saya perlihatkan. Nah, oh nggak tahu tuh apa. 1943. Terus ada lagi nih. Mungkin umur Cai itu kali. Nih coba dibuka sebalik ini. Ini kan 99 ada tulisannya. Nah, pelan-pelan. Mana ada 9. Nah, ini kan tekanin ke bawah. Iya, saya zoomkan mana tadi 9. Nah, ini kan. Nih lelangannya. Ya tulisannya saya nggak tahu apa ini. Pokoknya tahun 1999. Saya perkirakan itu. Nah, ini orang yang nulisnya nih. Cai tadi mana? Nah, ini nih. Nah, Cai. Nah, ini mungkin namanya dia kali ini yang menulis kitab ini. Oke, buka. Rima pelan ya, coba. Oh, ini apa nama itu? Pas. Ini di kitab guys nih. Terus Rima buka. Terus ini pelan-pelan. Nah, ini mulai piring. Itu pinggirannya guys. Ini hunghu ini. Nah, ini pinggiran putih, buka lagi. Nah, kan terus. Nah, ini pelan. Nah, piringnya tuh berbeda dengan kita. Ada kemiripan satu. Ini kan. Nah, coba. Ini piring nih guys, buka lagi. Nah, lagi. Nah, ini Yunglo. Kita mirip Yunglo. Mirip ya, warnanya. Nih, kita lihat. Nah, ini mirip aja. Tapi saya agak ke Zhuante. Terus. Nah, ini mulai piring nih. Nah, ini apa nih? Siapa Yunglo? Oh, masih Yunglo. Terus pelan ya. Nah, tuh kita lihatin. Nah, tepinya putih guys. Terus ukirannya kecil-kecil. Nah, terus lagi. Nah, pelan-pelan. Jangan double ngangkatnya. Ini kan double nih. Nah, nih warnanya mendekati warna si Zhuante. Nah, 1426 sampai 1435 warnanya sama. Tapi ukirannya kan lebar-lebar nih. Nah, teratai. Coba buka lagi. Ya, terus. Nah, ini ada piring dia mirip, tunjuk ini. Nih. Nah, ini modelnya seperti ini. Tapi ini nih, modelnya seperti ini, guys. Nah, modelnya. Jadi cekung. Nah, coba lagi. Tapi itu mangkok. Nah, lagi.
Nah, dia modelnya nih guys. Ini modelnya mangkok. Modelnya tapi ini piring saya lihat ini. Nah, nah. Ini piring ini, bukan mangkok ini guys. Piring. Kalau tadi balikin lagi. Mana tadi yang mirip mangkok dia. Nah, desainnya ini mangkok nih. Nah, ini mangkok. Tapi kalau ini piring dia ceper. Nih. Nah, itu guys perbedaan. Nah, terus buka lagi nah. Ini motifnya kecil-kecil yang di kitab Ming-nya. Terus nah, yang saya terus lagi kali sampai ketemu Cheng Hua. Nah, ini apa nih? Ini apa nih? Cheng Hua. Nah, mulai bunganya agak membesar. Nah, ini kan coba kita lihat. Ini kan besar nih motifnya yang saya memperlihatkan. Tadi kan kecil-kecil. Nah, ini agak membesar. Motifnya di Cheng Hua. Warnanya juga seperti di Cheng Hua. Nah, hampir coba kita dekat. Nah, coba saya. Nah, lain. Yang mirip. Nah, ininya putihnya lain. Ini putihnya kayak gini. Nah, berarti ke Zhuangzi tadi. Buka sini. Jadi, ini motif ininya mulai membesar ini, yang ini nih. Nah, coba kita kembali ke sini. Ke Zhuangzi, ke terus. Nah, terus. Ini. Nah, ini kan hampir. Nah, tapi masih ini kayak telur. Ini masih yang putih ini putihnya kan. Ini telur, guys. Coba buka lagi. Nah, mungkin sini. Nah, lagi terus. Nah. Oke, kita lihat sini. Nah, coba Anda lihatkan. Nah, kita lihat. Nah, ini perbedaan. Ini berkemungkinan piring yang ada di kitab ini mungkin dia dapat di lautan. Nah, atau katakanlah ya di air. Bahasanya di laut, di sungai mungkin ya. Nah, perbedaan yang di darat, yang di dalam tanah ini warnanya nggak bisa sama, nggak padu dia. Nah, lain dia. Nah, ini tekanan benda yang ada di dalam tanah yang 600 tahun lebih. Nah, ini perbedaannya secara otodidak yang saya ini kan perbandingan ya yang kita lihatkan. Nah, ini sama, ini piring ini dengan pecahan ini di dalam pecah ini tempayan nih guys. Nah, ini pecahannya nih. Nah, ini tadinya di dalam ini dia. Nah, dia coba lepas itu. Coba. Nah, ini kira-kira ini begini. Nah, kira-kira begitu guys. Nah, yang dipegang 5 itu ini kan cekung nih. Nah, ini di dalam sini guys, benda ini di dalam tampayan ini tahu. Nah, jadi perbedaan guys, coba pegang pelan-pelan. Ini piring satu aja. Perbedaan guys, yang di dalam tanah dengan yang di air warnanya lebih ke apa ya, telur warnanya ke telur nih. Ini kalau ada Anda menemukan yang di dalam tanah ini begini nih warnanya. Nah, kalau Anda menemukan yang di air, nah yang di dalam kitab itu guys. Nah inilah kira-kiranya penjelasan dari kami ya. Kita saling mengisi guys, saling memperlihatkan kepada sesama yang mencintai barang lama atau mencintai artefak peninggalan lama. Ini kalau kita cerita harga guys. Nah, ini nih kalau cerita harga guys. Kalau saya nih
Ya maksudnya kan barang yang langka itu kan nilainya tidak terhingga guys. Nah, tidak terhingga nih kalau saya perkirakan nilainya kalau secara profesional itu berkisar 2 triliun nih guys. Yang sama dengan yang mau dihibahkan dari Palembang itu, dari Akidi itu. Akidi kan ribut-ribut tuh, Akidi 2 triliun. Nah, ini piring ini kalau dilelang secara profesional itu 2 triliun ini. Ya kalau Anda nggak percaya, coba aja Anda konsultasi dengan arkeolog yang di luar kayak di Makau, di Eropa. Nah, ini nilainya. Tapi kalau dulu kan yang sangat menyukai barang lama ini kan yang kami tahu itu yaitu Wakil Presiden Bung Hatta. Bung Hatta ini saya baca-baca bukunya guys, dia berpesan kepada masyarakat Indonesia, kalaulah Anda menjumpai barang lama, simpanlah. Itu tulisan Bung Hatta guys, simpanlah. Kalau Anda menjumpai benda lama, simpanlah. Ini pesan Bung Hatta. Ya kita nggak tahu juga guys. Ya, yang cuma kalau kami mempunyai koleksi ini, benda ini lebih kurang kalau yang jitu bahasanya. Yang jitu sekitar 35 piece guys. Kalau dicampur yang agak cai-cai lah, yang murah lah, yang cai-cai itu nggak murah-murah banget, jadi sekitar 300-an lah yang kita miliki. Keramik dinasti Ming ini 300 yang dimiliki oleh Rima Bella ini guys. Nih kalau saya bilang nih anak ajaib guys. Dari umur 3 tahun dia memelihara ini, dia belum bisa ngomong, belum bisa bicara. Dulu dia pernah 2010 dia umur 3 tahun. Di UI dia. Di UI kita membawa benda ini ke UI dulu. Sama yang di UI itu tahun 2010 sama RCTI kalau enggak. Jurnalisnya siapa namanya? Dulu jurnalis RCTI itu siapa? Siapa jurnalis RCTI itu? Dulu tuh Edwin. Itu yang membawa kita. Dia jurnalis RCTI, mungkin sudah pensiun mungkin kali ya. Dia membawa kita ke arkeolog UI Depok di lantai 3 kalau nggak salah. Nah itu sama Puluksari, Aris Munandar. Aris Munandar itu waktu itu bagian menulis benda-benda di ruangannya. Puluksari, terus Aris Munandar, terus siapa lagi yang mengerti bahasa Cina itu? Bukan, ya lupa. Ada berapa, 6 apa 7. Pokoknya arkeolog UI itu pernah meneliti, ya melihat kita bawa bendanya 2010 melalui RCTI guys. Jadi dia memastikan kalau kita ini sudah tahu bahwa benda ini kan bukan benda baru, tapi kan seperti kami ini kan yang punya barang ya. Yang punya barang kan tidak mempunyai lisensi, makanya kami bawa ke UI melalui RCTI, jurnalis Edwin. Nah, jadi dia mengatakan benda ini ya langka, terus benar dinasti Ming. Jadi dia sudah melihat. Nah, makanya kalau kita nilai harganya, ini yang dipegang sama Rima nih guys, ya itu 2 triliun. Coba aja. Mudah-mudahan kan, cuma di Indonesia ini belum terbuka cara jual beli.
benda ini, cara jual beli barang ini. Kalau di Eropa sudah dijadikan komersil. Nah, benda begini ini sudah dijadi komersil, sudah menjadi pendapatan negara. Kan ada fee-nya, ada pajaknya. Kalau di kita sini kan masih main-main bawah tangan nih jualnya, kayak jualan kayak kembang bunga-bunga janda kembang itu. Cara-cara jual belinya masih belum profesional. Kalau di Eropa sama Singapura sama Hong Kong, Macau, Cina itu dia termasuk Vietnam dia sudah melelang, tapi mungkin ya nggak, yang paling terkenal itu ya di Macau, Hong Kong sama Eropa. Nah, sudah jadi komersil, bukan kalau kita sini lucu, bendanya tuh nggak dikomersilkan, pada nilainya itu 2 biji ini ya 4 triliun. Bayangkan kalau dijadiin duit nih, benda dua ini nih. Kan benda ini kalau dimiliki oleh kayak suara, guys. Kan banyak orang yang pandai-pandai nyanyi itu, mungkin banyak juga yang nyiptain lagu tapi dikarenakan tidak diangkat sehingga dia tenggelam saja, nggak seperti tidak ada mempunyai kelebihan. Nah, itu di bidang menyanyi. Nah, sekarang ini kan begitu orang pandai sudah ikut kompetisi, kayak ikut kompetisi lagu. Nah, nanti dia bisa menjadi komersil, bisa menghasilkan, bisa menjadi suatu penghasilan keluarganya. Nah, kalau di Eropa 1 biji aja nih megang ini nih sudah kebeli apa gitu. Nah, mungkin sudah kebeli apa nggak bisa kita ngomongin. Nah, cuma di Indonesia kita ini kan masih mungkin tunggu 300 tahun baru kita mengkomersilkan. Saya bayangkan mungkin 300 tahun lagi baru sama kayak Eropa, benda-benda itu dikomersilkan menjadi nilai yang berharga. Kalau kita tidak komersilkan, benda ini ya bisa aja nih, kalau ke tangan orang yang nggak ngerti ya pecah hancur. Nah, kalau negara ini misalnya bangsa ini bisa mengkomersilkan sehingga mempunyai nilai itu sehingga benda ini terselamatkan. Nah, lucunya itu mobil yang ini itu yang dikomersilkan. Mobil itu kan benda ya kapan saja orang bisa ciptain terus. Kalau benda ini orang nyiptanya udah mati, guys. Yang namanya Zuante itu tulangnya mungkin nggak ada lagi nih. Nah, benda ini kan zaman dinasti Ming. Ming ini ada terdiri 17 raja, guys. Sampai terakhir itu 17, abad ke-17. Yang awalnya itu abad ke-13. Di atas itu Sung dia. Di atas 13 itu Sung. Jadi, guys, benda ini kalau dikomersilkan barulah menjadi benda ini terselamatkan. Selagi bangsa ini kita tidak mengkomersilkan benda ini, maka hilanglah peninggalan-peninggalan lama. Makanya, nah kalau Anda bukan sayang guys ya, kita pegang kata-katanya Bapak Koperasi Bung Hatta, wakil presiden yang RI pertama. Dia berpesan kepada bangsa, kepada rakyat, kepada seluruh yang ada di Indonesia. Kami cuma menyampaikan, saya baca buku dari buku apa. Jadi isinya Bung Hatta berpesan, kalau menjumpai barang lama simpanlah. Nah, maknanya apa kita juga nggak tahu, guys. Nah, tapi yang kita lihat dengan yang kita lihat dengan di Eropa melalui YouTube, melalui TV, melalui berita. Nah, itu kan sudah dikomersilkan. 2 benda ini aja bisa bernilai mungkin lebih dari 4 triliun mungkin ya. Nah, karena barang langka itu ya, orang namanya langka itu, guys, tahu. Baju Lady Diana 1 triliun dilelangkan baju.
Nah, karena yang memolesnya itu kan orang yang punya apa ya, yang punya bidangnya. Nah, saya ini menyampaikan ini agar rekan-rekan mungkin bersabar, mungkin 300 tahun lagi barulah dikomersilkan angkanya. Nah, kalau sekarang itu kata orang itu ada ya kita ini kan baru merdeka, baru 90 tahun merdeka, jadi belum maju. Jadi semua kita mengejar mau beli tanah-tanah aja di Jakarta, mau beli apa, mobil-mobil aja itu, rumah-rumah aja. Itu aja belum sampai ke ke benda-benda yang lama. Nah, untuk memiliki satu aja nggak gampang guys, coba cari. Nih, saya nih, kalau kalau tapi ya saya bicara ini nggak agak ngelantur kepada yang hobi. Ini mencari, coba nih, saya dekatkan benar nih. Saya zoomkan dekatkan. Nah, ini mencari yang gambar ini aja di Indonesia ini, piring yang kayak ini coba. Nggak mudah. Oke guys, inilah Sapa Serapa dari Rima Bella. Ini Rima Bella guys. Ini kami ini kan di kampung guys. Tapi kampungnya jangan main-main. Kita nggak merendahi. Yang kami miliki orang yang nggak punya guys. Kita berbagi-bagi suatu kelebihan. Mungkin kalau di metropolitan dia punya presiden. Kami di kampung kami punya ini guys. Nah, kami macam-macam punyanya. Banyak guys benda-benda yang tidak dimiliki oleh metropolitan. Nah, itulah kelebihan kami di kampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi